BRICS, kelompok negara-negara besar berkembang, sedang diguncang isu besar. Saat dunia berharap BRICS jadi kekuatan baru melawan dominasi dolar Amerika Serikat, India justru angkat tangan. Mereka tidak mau tinggalkan dolar dan menolak gagasan mata uang bersama. Apa artinya ini bagi masa depan ekonomi dunia? Dan apakah ini awal dari keretakan BRICS? KTT BRICS ke-17 baru saja digelar di Brasil, di tengah ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Salah satu isu panas dalam pertemuan itu adalah dedolarisasi, atau upaya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Dedolarisasi adalah langkah strategis yang ingin dilakukan oleh Rusia, Tiongkok, dan beberapa negara lain untuk melawan dominasi dolar yang selama ini mengontrol sistem keuangan global. Tapi, mengejutkan, India memilih jalur berbeda. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, menyatakan bahwa India tidak mendukung dedolarisasi dan tidak akan ikut membentuk mata uang bersama BRICS. Pembayaran lintas batas memang dibahas, tapi tidak ada agenda mengenai dedolarisasi, Randhir Jaiswal. India menegaskan mereka tetap akan menggunakan dolar Amerika Serikat untuk transaksi internasional dan hanya ingin memperluas penggunaan rupiah, bukan menggantikan dolar. Mengapa India menolak? Jawabannya kompleks, tapi masuk akal secara ekonomi. India punya hubungan ekonomi erat dengan Amerika, terutama di sektor teknologi informasi atau TI. Industri TI menyumbang ekspor besar dan menopang pertumbuhan ekonomi. Dedolarisasi bisa mengguncang ekonomi domestik. India memilih langkah bertahap dan pragmatis dalam menginternasionalisasi rupiah. India ingin netral, mereka enggan ikut dalam politik blok-blokan yang terlalu konfrontatif terhadap Barat. Penolakan India ini menunjukkan satu hal yang penting, BRICS belum benar-benar satu suara. Rusia dan Tiongkok ingin sistem baru yang bebas dari dolar. India justru memilih pragmatis dan enggan bersikap ekstrim. Afrika Selatan dan Brazil masih di posisi tengah-tengah. BRICS menghadapi tantangan internal besar. Gagasan mata uang bersama yang sempat mencuat dalam KTT sebelumnya kini mandek. Tidak ada konsensus nyata. Dedolarisasi yang tidak berjalan kompak akan memperlambat terciptanya tatanan keuangan baru. Amerika Serikat masih memegang kendali. Dolar masih jadi mata uang utama dunia. Tapi dunia tetap berubah. Banyak negara mulai melirik penggunaan mata uang lokal. India fokus memperluas rupiah, yuan dan rubel digunakan lebih sering di kawasan Eurasia. Jadi meski BRICS belum kompak, benih-benih multipolaritas tetap tumbuh. India menolak dedolarisasi bukan karena mereka pro Amerika Serikat, tapi karena mereka pragmatis. Mereka tahu ekonomi bukan soal idealisme, tapi soal kepentingan nasional. BRICS masih kuat tapi belum solid. Apa yang dilakukan India bisa jadi pelajaran penting. Bangun ekonomi dulu, baru ubah sistem global. Realisme lebih penting daripada simbolisme.